usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan amal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia dan baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan alamat ataupun tanda yang keenam dari tanda-tanda ulama akhirah. Kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, wa minha an yakuna i'timaduhu fi ulumihi ala basiratihi wa idrakihi bi safai qalbihi la ala suhufi wal kutubi. Berpegangnya ulama akhirah pada ilmunya tidak hanya semata-mata dari hasil bacaannya pada kitab ataupun pada lembar-lembar buku, tetapi lebih pegangan ilmunya itu kepada pandangan batin, ala basiratihi. Basirah itu mata batin, ya, kalau mata kepala dalam bahasa Arab basar, persis seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Qul inni ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku mendakwakan agama ini dengan basirah, bukan hanya sekedar dengan mata kepala, tapi juga dengan menggunakan mata batin. Maka para ulama akhirat, ciri-ciri ulama yang dedikasi ilmunya untuk akhirat, punya ketajaman mata batin, wa idrakihi bisafai qalbihi, dan ilmunya bukan hanya hasil dari bacaan kitab, tapi juga hasil dari laku spiritual dengan membersihkan kalbunya dari berbagai penyakit-penyakit batin. La ala suhufi wal kutub, tidak semata-mata ilmu yang ada dalam lembaran ataupun kitab. Wala ala taqlidin ma yasma'uhu min ghairihi, dan juga ulama akhirah tidak bertaklid dengan apa yang ia dengar dari orang lain. Apalagi Bapak Ibu, informasi ataupun khabar, orang yang termakan, orang yang gampang termakan dengan isu ataupun berita yang belum tentu benar atau bohongnya, itu tandanya bukan ulama, itu tandanya orang awam. Jadi orang awam itu cepat termakan dengan berita yang belum tentu kebenarannya ataupun kebohongannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran meminta kita untuk konfirmatif. Fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu selalu mentadayunkan apapun yang ia dengar dari orang lain, tidak mudah dicerna bulat-bulat. Yang begitu juga ulama akhirat, apalagi sampai taklid, ikut buta. Taklid itu maknanya ikut buta. Kalau ikut karena mengetahui argumentasi di belakang pendapat yang dia ikut, itu namanya ittiba. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dilarang di dalam agama bertaklid buta kepada manusia. Maka sebab itu bukanlah seorang ulama kalau dia taklid buta dengan informasi ataupun ilmu yang ia dengar dari orang lain. Wala ala taklidin ma yasma'uhu min ghairihi. Bukanlah tipikal dari para ulama akhirat ikut taklid buta terhadap apa yang dia dengar dari orang lain. Wa innamal muqalladu sahibu syar'i salawatullahi alaihi wa sallamuhu fima amara bihi wa qalahu. Kalaupun para ulama mau bertaklid, maka taklidnya para ulama ini satu-satunya taklid mereka kepada sahibu syar'i, kepada pemangku syariat, kepada pemiliknya syariat, dan tidak ada lain kecuali Nabi kita sallallahu alaihi, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah fima amarabi, terhadap segala yang ia perintahkan kepada kita, wa qalahu, dan apa saja yang ia sabdakan kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak ada kewajiban mengikuti manusia yang lain. Kita ikut ulama itu hanya sebagai alat bantu, bukan fanatik buta. Itu kesalahan dalam agama. Karena setiap selain Nabi Muhammad SAW, imma musibun wa imma mukhtiun. Dia boleh jadi benar, boleh jadi salah. Maka pada saat ulama yang kita ikut itu benar, kita hormat, kita ikut ilmunya, kita amalkan apa yang dia ajarkan kepada kita. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang fanatik buta. Ada perilaku ulama yang tidak benar, kita coba-coba benarkan. Itu sama sekali bukanlah yang diajarkan dahulu oleh Rasulullah SAW. Lihat ulama main proyek, markup proyek, lihat ulama ngambil uang umat, bukan kita benarkan. Kita harus menilai, harus mengatakan itu salah. Tidak boleh kita mencari justifikasi membenarkan apa dari perbuatan salah yang mereka lakukan. Kenapa? Karena selain dari Rasulullah, potensinya dua, imma musibun wa imma mukhti. Boleh jadi dia benar, kita ikut, boleh jadi dia salah, kita tidak mengikutinya. Tetapi sahibu syar'i Rasulullah SAW dijamin sama Allah, dia tidak akan berbuat atau mengucapkan atau meminta manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Itulah yang disebut dengan ismatul nabi, maksudnya terpeliharanya Rasulullah dari berbagai kesalahan, dan itu dijamin dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satu yang paling populer firman Allah dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak pernah berucap mengikuti hawa nafsunya. Apapun yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Imam Al-Ghazali mengatakan ciri ulama akhirat tidak pernah bertaklid buta kepada manusia atau kepada ilmu orang di dalam lembaran-lembaran kitab. Wa innamal muqalladu sahibu syar'i salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kalau
dia mau bertaklid, maka satu-satunya yang patut untuk kita bertaklid penuh adalah yang punyanya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima amara bihi, terhadap apa yang ia perintahkan kepada kita, wa qalahu, dan apa saja yang ia sabdakan kepada kita. Wa inna ma yuqalladu sahabatu radhiyallahu anhum, selain Rasulullah yang dibenarkan tentu atas rekomendasi Rasul. Wa inna ma yuqalladu sahabatu radhiyallahu anhum min haitsu inna fi'lahum yadullu ala simaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada sosok lain yang boleh untuk kita bertaklid kepada sosok tersebut, maka sosok tersebut tidak lain adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, taklid kita kepada para sahabat tentu atas rekomendasi Allah, tentu juga atas rekomendasi Nabi sendiri. Di dalam Al-Quran Allah sudah menyebut. Nah, itulah yang menjadi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakannya dengan Syiah. Kalau Syiah, Bapak Ibu, salah satu akidah yang mereka yakini, tidak semua sahabat itu adil, tidak semua sahabat itu punya sifat adil, sehingga boleh kita ikuti, boleh kita bertaklid kepada mereka. Sebahagian kelompok Syiah ekstrim bahkan mengatakan sahabat Nabi yang adil itu hanya dari kalangan Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kelompok Syiah Ismailiyah yang saat ini banyak berkembang di Bahrain dan sebahagian Pakistan. Itu Bapak Ibu kalau ketemu orang Pakistan, orang Bahrain yang Syiah, pasti beraliran Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini berbeda dengan Syiah Imam Isna Asy'ariyah yang ada di Iran atau Syiah Zaidiyah yang berkembang di Yaman. Itu beda. Salah satu yang membedakannya, Syiah Ismailiyah ini doktrinnya Bapak Ibu meyakini kalau sahabat yang adil yang riwayatnya boleh diterima hanyalah jika disampaikan dari sahabat yang berasal dari Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bukan dari Ahlul Baitnya Nabi tidak boleh diterima. Kelihatannya sederhana, tapi punya dampak yang sangat luas di dalam syariat. Bapak Ibu, kita semua tahu perawi hadis Nabi yang paling banyak seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan Ahlul Bait Nabi. Kalau Abu Hurairah riwayatnya tidak boleh diterima, Bapak Ibu bisa tahu betapa banyak syariat yang batal, yang tidak boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, maka orang Syiah Ismailiyah itu Bapak Ibu, kalaupun sholat yang wajib itu 3 waktu, karena menurut mereka itulah riwayat yang kuat dari Al-Quran. Kalau yang 5 waktu itu riwayat para sahabat yang bukan Ahlul Baitnya Rasulullah, tidak boleh diamalkan. Wajibnya sholat itu cuma 3 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi, saat duhur, ila ghasaqil laili, sholat maghrib, wa qur'an al-fajri, sholat subuh. Sedangkan sholat asar dan sholat isya itu riwayat para sahabat Nabi yang bukan dari Ahlul Baitnya Rasulullah, tidak usah diamalkan. Kelihatannya sederhana, tapi punya dampak yang sangat luas di dalam amalan kita pada saat melaksanakan syariat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi di awal, yang membuat pembeda paling besar antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dalam menilai para sahabat Nabi ini bagaimana. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan semua sahabat Rasulullah, baik as-sabiqun al-awwalun yang paling awal masuk Islam
ataupun al-mutaakhirun yang paling akhir masuk Islam seperti Ibnu Tufail. Ibnu Tufail itu Bapak Ibu lahir di hari wafatnya Rasulullah wafat hari Senin. Sekitar waktu duha subuhnya lahir seorang bayi namanya Ibnu Tufail, dibawa sama orang tuanya minta ditahnik. Tahnik itu dipecicak dan minta diberi nama oleh Rasulullah. Rasulullah pun dalam keadaan payah, dalam keadaan menjelang sakratul maut, mentahnik, mempecicak Ibnu Tufail dan kemudian memberi nama dia. Setelah itu Bapak Ibu beberapa saat kemudian Rasulullah wafat. Ini anak walaupun tidak tahu apa-apa karena disepakati para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya sahabat Nabi itu siapa saja yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi, nah, dia jadi sahabat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Nabi apakah yang paling awal masuk Islam seperti Abu Bakar, Khadijah, atau yang paling akhir Islamnya seperti Ibnu Tufail? Apakah mereka dari kaum Muhajirin? Apakah mereka dari kaum Ansar? Semuanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adulun, artinya riwayatnya bisa diterima, tidak pernah mereka berbohong. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, ini yang menarik. Imam Syafi'i itu punya ilustratif. Sahabat Nabi itu seperti ma'ul kullatain, air dua kulah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pernah ngaji fikih, air dua kulah dalam mazhab Syafi'i itu sudah dianggap banyak. Maka jika jatuh najis di situ, layak iluhul khabas. Air dua kulah itu tetap tahirun wa mutahirun. Dia tidak akan terkontaminasi menjadi ma'ul mutanajis, menjadi air najis. Jatuh kayak cicak di situ. Dua kulah itu lebih kurang 276 liter. Jatuh kayak cicak di situ. Jatuh pakai cicak misalnya, jatuh bahkan pakai tikus di situ. Kalau airnya dua kulah, maka dia tetap tahirun, tetap bisa dipakai untuk bersuci. Suci lagi menyucikan. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab para sahabat Nabi ini persis seperti air dua kulah. Mereka tidak maksud seperti Nabi. Mereka buat salah dia, tapi kesalahan mereka tidak sampai mencemari penerimaan kita terhadap riwayatnya mereka. Kenapa? Baiknya lebih banyak daripada perbuatan dosanya mereka, seperti air dua kulah tadi. Kalau kita Bapak Ibu benar, kita bukan air dua kulah, air segelas. Jatuh kayak cicak langsung berubah launuhu wa ta'muhu wa inuhu. Sedikit buat dosa karena amal kita nggak banyak, pengorbanan kita terhadap agama tidak sebesar para sahabat Nabi. Sedikit kita buat dosa, Bapak Ibu berubah rasa warna dan baunya. Maka jangan banyak buat dosa. Kenapa? Amal kita sangat sedikit, tak sebanding dengan amal para sahabat Nabi. Itu yang diyakini oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dasarnya apa? Bukan omongan, bukan sekadar omong-omong, tapi itu firman Allah. Maka taballahu ala nabi wal muhajirin wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya Nabi dan kaum muhajirin dan ansar. Sahabat Nabi, kaum muhajirin dan ansar terdiri dari dua kaum itu. Walladzina tabauhum, siapa saja yang mengikuti mereka, insya Allah juga termasuk kita jika mengikuti para sahabat Nabi baik muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum wa radwan. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Nah, maka Bapak Ibu, jikalah kita mau bertaklid selain daripada Rasulullah, maka taklid kita itu kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yuqalladu sahabatu radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena direkomendasikan oleh Allah. Kalau Nabi Bapak Ibu banyak sekali hadis.
merekomendasikan kita untuk mengikuti teladannya sahabat Nabi. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di abdu 'alaiha bin nawajis." Ikutlah kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun setelahku. Kalau perlu gigit abdu 'alaiha bin nawajis itu maknanya gigit dengan gigi geraham kalian. Gigit, jangan lepas sunnah. Termasuk juga hadis yang paling populer kata Nabi, "Ashabi kanujum," sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Fabi'ayyi ahadihim iqtadaitum. Seorang saja dari sahabat Nabi yang kalian ikuti, kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu rekomendasi langsung dari Rasul. Nah, maka Bapak Ibu, kalaupun kita mau bertaklid selain Nabi, maka mereka adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Inna fillahu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali memberikan argumentasi lain, memberikan penjelasan lain. Inna fillahu yadullu ala simaihim min Rasulillah SAW. Perbuatan mereka, amaliyah mereka, terutama dalam beribadah, dalam beramal soleh, itu semua menunjukkan mereka mendengar langsung bimbingannya dari Rasulullah SAW. Ya, maka hari ini Bapak Ibu, kadang-kadang yang kita lakukan sunnahnya sahabat. Tarawih itu sunnahnya umat. Tarawih 20 rakaat di awal malam berjamaah. Ya, setelah tarawih langsung disambung dengan witir. Dulu nggak gitu di zaman Nabi, seperti yang sudah sering kita ulas. Begitu juga azan Jumat 2 kali, itu teladannya Utsman bin Affan. Mushaf yang kita baca sekarang itu rasanya rasa Utsmani yang menyeragamkan cara penulisan Al-Quran, di mana berhenti tanda ayat, bagaimana wakaf. Itu ijtihadnya Utsman. Rasulullah, mohon maaf, bahkan tak bisa baca dan tulis. Utsman lah yang menyeragamkan, yang menstandarkan, sehingga Al-Quran kita ini, Bapak Ibu, mau Al-Quran kita orang Indonesia sampai Al-Qurannya orang di ujung barat sana, orang Maroko. Timurnya negara Islam itu kan Indonesia, ujung baratnya Maroko, itu sama seragam Al-Qurannya. Mau kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka yang Syiah, Al-Qurannya sama, tidak ada beda. Top 1 beda Al-Quran Ahlus Sunnah dengan Syiah. Saya punya koleksi Bapak Ibu, kalau tidak percaya nanti boleh ke rumah saya. Saya punya Quran Syiah Zaidiyah. Waktu saya di Yaman, saya beli Quran Syiah Zaidiyah, punya saya. Quran Syiah Ismailiyah saya juga punya. Al-Quran Syiah Isna Asyriah cetakan Tehran, cetakan Qum, cetakan Khurasan, cetakan Isfahan saya punya Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau Syiah Zaidiyah sama kayak kita, tidak ada beda. Di dalam mushafnya, tanda bacanya, wakafnya tidak ada beda. Tapi Syiah Ismailiyah dengan Syiah Isna Asyriah ada bedanya. Bapak Ibu kalau buka sampul Al-Quran, pertama langsung tertuliskan 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Quran cetakan Bahrain atau cetakan Iran itu ada tambahan wa anna aliyya waliyullah, dan Ali itu adalah walinya Allah. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu mengakui Ali sebagai walinya Allah, batal nggak tauhid Bapak Ibu? Batal nggak kalimat syahadatnya? Orang NU coba pergi ke Jawa sana, Bapak Ibu tanya sama orang NU, wali kalian siapa? Mereka jawab Gus Dur. Batalkan syahadatnya orang yang itu batal? Enggak batal. Ya. Coba Bapak Ibu pergi ke saudara-saudara kita orang yang PTT di kampung ini, di Pamo sana banyak orang yang PTT. Tanya sama orang yang PTT, wali mereka siapa? Pasti mereka jawab Abu Abran. Apa batal tauhidnya orang yang PTT? Nah, kan enggak. Ya kan? Itu juga orang Syiah, ya, mereka mengakui Ali itu sebagai walinya Allah. Kalau kita bahkan bukan hanya Ali, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, dan juga sekaligus
Ali bin Abi Thalib, semuanya adalah wali dari aulianya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, summa idza qallada. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan kembali kepada kita, summa idza qallada sahib syar'i shalawatullahi alaihi wasallam fi talaqqi aqwalihi wa af'alihi bil qabul. Jika dia bertakdir kepada sahib syar'i, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi talaqqi, bagaimana caranya kita bertakdir kepada Rasulullah? Fi talaqqi aqwalihi, dengan menerima ucapan-ucapannya Nabi. Tentu dengan ilmu kita terima ya, karena setiap ucapan Rasulullah pasti dia ada konteks. Kalau kita mengamalkan ucapan Nabi tapi konteksnya tidak cocok, tidak tepat, nah, khawatirnya bukan kebenaran yang kita peroleh tapi kesesatan, ya terjadi penyimpangan ya. Ada konteks, maka kita pahami ucapan Nabi Muhammad itu dengan ilmu. Fi talaqqi aqwalihi, bagaimana caranya kita bertakdir kepada Rasulullah? Kita terima sabda-sabdanya, ucapan-ucapannya. Wa af'alihi, begitu juga perilaku-perilakunya. Maka di dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan sunnatul qauliyah dan ada yang disebut dengan sunnatul fi'liyah. Sunnatul qauliyah itu sabda-sabdanya Nabi, sunnatul fi'liyah itu teladan-teladannya Nabi. Jadi Rasulullah itu hebat, Bapak Ibu. Dia tidak pernah mendikte murid-muridnya. Maka murid-muridnya Nabi itu tidak disebut santri tapi sahabat. Kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Al-Walad, itu kan kitab pendidikan. Ayyuhal Al-Walad, judulnya aja ketahuan itu. Judulnya Ayyuhal Al-Walad, wahai anak-anakku, itu kitab pendidikan yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ada satu kalimat itu, kalau lebih kurang dalam terjemahan bahasa Indonesianya begini: Rasulullah itu terkadang dia suka berdiri di belakang para sahabat, memotivasi sahabat untuk menjadi pribadi manusia yang lebih baik. Dia kasih semangat, dia dorong sahabat yang putus asa, yang terlilit utang piutang, disemangati, didorong, dimotivasi sama Nabi. Tapi di waktu yang lain, kata Imam Al-Ghazali, dia bahkan berdiri yang paling depan, memberikan teladan kepada sahabat-sahabat. Sholat, kata Imam Rasulullah, bukan sekedar sholat, tapi juga mencontohkan bagaimana cara takbiratul ihram, mencontohkan bagaimana cara ruku yang benar, mencontohkan bagaimana sujud yang benar. Maka pada saat haji wada, Rasulullah itu masya al-Ka'bah, beliau tidak jalan kaki, tapi beliau naik onta. Tujuannya apa? Supaya 250.000 sahabat Nabi yang ikut berhaji sama Nabi bisa melihat bagaimana cara tawaf yang benar, sa'i yang benar, ya kan? Cara wukuf di padang Arafah yang benar. Itu Nabi di depan. Saat Nabi di depan, beliau memberikan teladan, memberikan contoh. Tapi di waktu yang lain, kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah SAW berdiri di samping kanan dan kiri sebagai sahabat dari sahabat Rasulullah. Jadi para sahabat ini, Nabi Muhammad ini pemimpin kami, karena di lain waktu kayak teman, berdiri di samping, duduk sama rata ketawa, ceria, juga nampak antara atasan dan bawahan. Tapi di waktu lain beliau berdiri di depan, bahkan di waktu yang lain beliau di belakang. Itu hebatnya Nabi, tahu menempatkan diri, kapan beliau harus di belakang, kapan beliau harus di depan, kapan beliau harus di samping, menjadi pendengar setia dari setiap masalah hidup yang dialami oleh para sahabatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mau bertakdir kepada Rasulullah, terimalah sabda-sabdanya atau teladan-teladannya bil qabul, kita terima semua itu. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, apapun yang dari Nabi itu diambil dalam mazhab Syafi'i. Maka Syafi'i, Imam Syafi'i disebut nasirus sunnah, penolongnya sunnah. Karena bagi Imam Syafi'i, asal hadis itu sudah benar, sudah sahih, gak usah dinilai dengan lain-lain lagi lah, langsung diamalkan saja.
Dalilnya Imam Syafi'i itu firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti Rasulku. Nah, niscaya kalian juga akan dicintai oleh Allah. Nah, maka tidak ada syarat. Beda dengan mazhab-mazhab yang lain. Kalau dalam Hanafi, hadis sahih jangan diamalkan dulu kecuali kalau tidak bertentangan dengan akal. Itu mazhab Hanafi. Maka ayat itu Bapak Ibu, apa itu? Idza waqa'at dzubab fi ma'in. Kalau jatuh lalat ke dalam gelas kalian, kata Nabi kan, jangan dibuang airnya, kalian misku, tenggelamkan lalatnya sekali lagi, karena di sebelah sayapnya itu jaun, wa fi ahadihi masyifa. Di sebelah sayapnya ada penyakit, tapi di sebelahnya lagi ada penawar. Kata Imam Abu Hanifah, ini hadis jangan diamalkan. Dan Bapak Ibu nggak ada kan yang mengamalkan hadis itu. Kalau ke kopi atau warung kopi jatuh lalat, minta ganti kopinya atau dicurupkan sekali lagi lalatnya. Hanafi semua ini, Hanafi semua bohong Syafi'i. Kalau Syafi'i Bapak Ibu nggak usah protes, saya terima. Ini kan hadis Nabi, saatnya amalkan, celup sekali lagi. Baru ambil lalatnya buang. Tandanya Bapak Ibu bukan Syafi'i, Hanafi. Hanafi itu Maliki diuji hadis sahih itu dengan praktek penduduk Madinah. Nah, orang Madinah itu tidak pernah puasa Syawal, Bapak Ibu. Tidak pernah. Walaupun hadis tentang puasa Syawal itu ada di Bukhari sahih. Man sama Ramadan summa utbi'uhu syitan minasyawal kana asyamin. Puasa Ramadan ikut hari Syawal 1 tahun penuh puasanya, kata Nabi. Tapi kata Imam Malik, orang Madinah itu semua hidup tidak pernah puasa di bulan Syawal. Lah kalian yang bukan orang Madinah masa lebih tahu dari kami? Kira-kira Bapak Ibu kalau ada orang Jawa Barat ngomong tentang mu'alim lebih fasih dia, kita ketawa kan? So tahu loh. Kami kan orang Aceh yang lebih tahu mu'alim itu gimana kan? Nah, maka orang Maliki itu nggak pernah puasa Syawal kayak saya, nggak pernah sampai. Kalau saya berusaha terus. Tahun ini baru 4 hari, 2 hari lagi tahapan. Paling susah itu puasa bulan Syawal itu paling susah. Ada syukur alhamdulillah ada Imam Malik yang mengatakan tidak ada puasa bulan Syawal. Jadi gampang kali kalau kita punya ilmu fikih, maka gampang kali. Ustaz, kenapa nggak puasa Syawal? Saya Maliki. Segampang itu sekali. Bapak Ibu alhamdulillah di situ Syafi'i kan puasa Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita